Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kreator Kinemaster Tabalong. Video kali ini saya ingin membagikan biografi Pierre Tendean. Langsung saja kita menuju video. Masa kecil. Pada saat itu, Pierre Tendean lahir di era kolonialisme yang mulai rapuh. Di era tersebut banyak terjadi akulturasi budaya antara imigran dan pribumi. Hal tersebut terjadi pada orang tua Pierre yaitu Maria Elizabeth Cornet yang merupakan wanita asal Leiden, Belanda sekaligus keturunan Prancis. Wanita yang menjadi ibu Pierre Tendean menikah dengan pribumi yaitu seorang dokter spesialis jiwa berdarah Minahasa bernama Aurelius Lambert A.L. Tendean. Hasil pernikahan tersebut melahirkan sosok bernama lengkap Andries Pierre Tendean. Sehingga dalam diri Pierre Tendean mengalir deras darah campuran beberapa ras, antara lain Kaukasian, Prancis, dan juga Minahasa. 2. Pierre Tendean merupakan anak kedua setelah kakaknya yaitu Mitzi Fare. Dan Pierre memiliki adik bernama Ruswidiati. Nama lengkap Pierre Tendean diambil dari nama kakek pihak ibu yang berdarah Prancis, Pierre Albert. Sedangkan nama Andries diambil dari nama kakek pihak bapak yang berdarah Minahasa. Serta nama Tendean merupakan nama marga keluarga. 2. Pierre merupakan satu-satunya anak lelaki dalam keluarga ideal pada masa kolonial. Pada saat itu Pierre kecil bertempat tinggal di Jalan Cornelius Land nomor 4, Walter Freden. Suatu daerah yang pada zaman dahulu merupakan tempat tinggal utama orang-orang Eropa di pinggiran Batavia. Sekarang wilayah tersebut menjadi Jalan Gunung Sahari II, yang berada di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2. Pierre Andries Tendean terlahir dari pasangan Dr. Aurelius Lambert Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Prancis. 3. Pada tanggal 21 Februari tahun 1939 di Batavia, kini Jakarta, Hindia Belanda. Pierre Tendean adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya masing-masing bernama Mitze Fare Tendean dan Ruswidiati Tendean. Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil, dia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun orang tuanya ingin dia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Tendean bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD) di Bandung pada tahun 1958. 4. Sewaktu menjadi taruna, Tendean pernah ikut tugas praktik lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. 3. Karir militer. Perangko Pierre Tendean keluaran tahun 1966. Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961 dengan pangkat Letnan II, Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2, Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat DIPIAD untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ia bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April tahun 1965, Tendean dipromosikan menjadi Letnan I. Dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. 45. G30S. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan gerakan tanggal 30 September G30S mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya.
Tendean yang sedang tidur di paviliun yang berada di samping rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh putri sulung sang jenderal, Yanti Nasution, setelah Yanti mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa. Tendean pun segera berlari ke bagian depan rumah. Dia ditangkap oleh gerombolan G30S dipimpin oleh pembantu Letnan II Pelda, Jaharup. 3 gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, Suprapto, Sutojo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Ahmad Yani, DI, Panjaitan, dan MT. Harjono yang sudah terbunuh. 3. Dia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. 6. Penghargaan. Tanda jasa. Baris Pertama Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, tanggal 10 November tahun 1965, 7. Satya Lancana Sapta Marga. Penghargaan lainnya. Tendean bersama ke-6 perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghargai jasa-jasanya, Tendean dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 berdasarkan surat keputusan Presiden Rino 111 Koti tahun 1965. Pasca kematiannya, dia secara anumerta dipromosikan menjadi kapten. 4.1. Sejumlah jalan juga dinamai sesuai namanya di berbagai kota di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.